Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi wa ahlihi wa sallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq hatta ya'tiya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum fi an-nar illa firqah wahidah. Ila man hiya Rasulullah qala ma'a alihi wa ashabihi wa Tirmidzi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat di belakang Allah, semoga kita termasuk Sallallahu Alaihi Wasallam yang diridai oleh Allah, yang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan ini beragama, orang merasa dialah yang paling ikut sunnah Nabi Muhammad. Ya nak? Cuma berpenampilan, cuma berbeda Sayyidina, tidak Sayyidina, dan tidak mereka mengatakan ulama yang sesat. Kalau kita ditanya ini, mereka gunakan ayat untuk orang kafir, musyrik, untuk menyalahkan Bapak Ibu. Apa ayat yang dipakai? La qila lahum tabi'u ma anzalallah. Kafir. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir, musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti diajarkan orang. Apa kata mereka? Kalian ini mengikuti ajaran, tidak boleh. Yang boleh hanya ajaran Allah dan Rasul. Jadi kata mereka, orang tua kita dahulu itu musyrik. Ya, kan begitu logikanya, benar ya? Anggap mengikuti orang musyrik, logika yang Bapak Ibu kalau lihat masjid-masjid tua, pasti di depan mihrabnya ada kuburan. Tapi saya mau tanya, di masjid kubur itu nyembah Allah, tapi agama apa yang takut kepada kuburan? Ada nggak? Yaitu kita nggak ada urusan. Bukankah di Masjid An-Nabawi ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lagi mau sholat di samping Nabawi ada kubur Nabi Muhammad. Seandainya kita tiada di muka ini kecuali itu ada kuburan, benar gak? Ya. Masjid ini ada kuburan. Dan banyak hal.
berguru. Jadi mereka katakan tidak usah ikut, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Betul ya? Tidak usah ikut guru, nggak boleh ikut ustadz, tidak boleh ikut, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang belajar ilmu hadis dengan baik, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, bahkan qiraat, itu semua lewat imam. Contoh, kita di sini kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya dijaharkan nggak? Itu qiraah, namanya qiraah Hafs an Asim. Ya, itu qiraah imam. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim, beliau menjahar Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam. Jadi bacaan pun ikut imam. Kalau tidak boleh ikut guru atau imam, ikut ulama, berarti nggak boleh baca Quran. Terus dia ikut Quran yang mana? Jangan-jangan dia dapat wahyu baru, Quran yang baru. Coba tanya, sama nggak? Ya, sama nggak Qurannya sama kita? Sama, yakin. Tapi dia nggak ngerti bahwa Quran yang dia punya itu dari ulama. Kita tanya lagi, tidak boleh ikut ulama, tidak boleh ikut mazhab, langsung saja. Benar? Kita tanya, ikut sunnah, sunnah yang mana? Apa kitabnya? Apa jawaban mereka? Langsung saja baca Sahih. Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab ulama. Bukhari itu nama imam, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari ada murid daripada imam mazhab. Bah, kira-kira jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung saja kepada Bukhari. Imam Bukhari itu juga seorang imam. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? La tuqalliduni, taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? Ke orang yang hampir selevel dengan beliau. Ada di sini yang selevel Imam Syafi'i? Nggak ada ya? Tamatan SMK bentak Ustadz. Bentak Ustadz tidak boleh bermazhab. Kita kok nggak boleh bermazhab? Begitu Syafi'i, janganlah taklid kepadaku. Kita tanya balik, dari mana? Dikirim, ternyata lewat Google. Dikirim link, 7 kali link lewat WA dulu. Itu sama dengan dalam laut dengan air garam ya. Sumber dari Google itu kitab itu bacaan si Ustadz. Cuma karena sudah kena brainwash. Apa arti brainwash? Kecuci otaknya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Ayatnya benar, pemahaman dia tidak benar. Jika kamu berdebat, kamu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul, bukan kepada imam. Gitu. Itu kayaknya benar ya. Bukan kepada imam, kepada Allah dan Rasul. Allah berarti Al-Quran, Rasul berarti hadis Nabi. Kita tanya, Al-Quran lewat imam bukan? Yang pernah belajar qiraah sab'ah ada nggak? Qiraah 7 imam ada nggak? Al-Quran yang baca ini qiraah imam. Kalau tidak boleh ikut imam, tidak boleh baca Quran
seperti yang kita baca sekarang. Ini yang cetakan Madinah, ya, Mekah sama. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang melakukan Allah, banyaklah hari ini orang-orang secara zahirnya akan lebih nyunnah, tapi batinnya ternyata tambah jauh daripada ahlus sunnah itu sendiri. Jadi judulnya agak gawat nih, Pak Apriyadi, kayak judulnya judul orang Pekanbaru Duri itu ya. Selamatkan umat dari apa judulnya? Ahlul bid'ah. Gawat itu. Ahlul bid'ah, siapakah yang disebut ahlul bid'ah? Nah, kita definisikan dulu apa itu ahli bid'ah. Apa arti bid'ah? Ya, apa arti bid'ah? Sesuatu yang baru. Antum baru bid'ah. Berarti definisinya belum mania, belum ada batasnya. Jadi definisi itu harus jamnya, harus mania, harus mencakup, tapi harus ada batasannya. Apa bid'ah? Bid'ah apa? Tidak diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan baca Quran pakai mushaf. Nabi pakai mushaf nggak dulu? Nabi nggak bisa baca tulis. Kira-kira ahli bid'ah. Lah dua ahli bid'ah kok. Oleh Ibu, apa bid'ah, Bu? Sesuatu yang calon ibu nih. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah nggak pengajian hari Ahad malam? Nggak tahu. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah sholat tarawih jamaah nggak? Pernah nggak Nabi sholat tarawih jamaah? Itu bukan tarawih, qiyamul lail. Ya. Kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi, maka banyaklah sekarang bid'ah. Pembatas antara laki dan perempuan tidak pernah dibuat di masa Rasulullah. Coba lihat semua hadis yang antum tahu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tidak menyebutkan pembatas antara saf laki dan perempuan. Bid'ah nggak tuh? Kalau pakai definisi adillah tadi. Ada lagi? Ada yang mau buat yang baru nggak? Ini kayaknya buyanya. Dawam ternyata ya. Anak tarbiyah Islamiyah kayaknya. Yang tidak ada dalilnya. Sekarang dalil ada berapa? Ibu, Bapak, dalil ada berapa? 2. Serius? Oke. Quran dan Sunnah gitu ya? Loncat-loncat nih. Kata kawan, cuma Quran dan Sunnah. Di luar itu bukan dalil. Bermasalah nggak? Jadi mereka nanya, Ustadz, masih untung baca Ustadz. Kalau nggak habis tuh kawannya. Tunjukkan satu ayat saja di Quran mengenai dalil buat maulid. Dia kira kita ciut digituin ya. Tinggal pertanyaan balik. Bang, Mas, Dek, udah, Adia, Anda sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Tunjukkan satu dalil di Quran kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Bisa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Nah, itu ada di hadis. Tunggu dulu, kan pertanyaan ente, adakah dalil maulid? Kalau tidak ada di Quran berarti nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada di Quran berarti tidak ada. Sholat subuh 2 rakaat ada nggak di Quran?
Jadi jangan sok-sokan pakai logika-logika pendek untuk ngerjain ustadz ya. Ustadz tuh belajar usul fikih, belajar qawaid fikih, belajar mantik. Antum pakai mantik, dia pakai mantik lagi. Itu namanya bunuh diri, tau? Sama kayak orang bom bunuh diri namanya itu ya. Konyol. Dalil ada banyak. Apa arti dalil? Argumentasi. Ada Quran, ada sunnah, bukan hadis. Kalau hadis itu semua yang tentang Nabi hadis. Kalau sunnah semua yang berkaitan dengan syariat baru disebut dengan Contoh, Nabi istrinya berapa? Boleh tidak ambo istrinya 9? Kan sunnah. Pasti banyak daftar. Sok ya, geran. Boleh nggak kita laki-laki ini nikah istri 9? Boleh nggak? Hadis Sahih Bukhari loh. Ya nggak boleh, karena itu tidak masuk sunnah, itu masuk kepada hadis. Kalau disebut sunnah, kalimatnya diganti, sunnah khasah, ditambah sunnah khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi. Kalau ahli usul fikih mengatakan disebut dengan hadis. Ya, hidung Nabi mancung atau fueshek? Mancung, berarti yang berhidung pesek ahli bid'ah dong, terlahir sebagai ahli bid'ah. Kan nggak begitu. Itu namanya apa namanya? Sifatun Nabi, ciri-ciri Nabi. Nabi itu jenggotnya full kan? Jenggotnya full. Beda kayak kita kan, cuma dikit sini ya. Karena keturunan Ahong. Tapi benci sama Ahong. Tapi handphonenya handphone Ahong, Oppo, apa lagi tuh? Handphone apa tuh bang? Oh Samsung. Tapi made in China. Nah, diproduksi di China. Energinya habis untuk hal yang gak penting-penting. Nabi SAW pakai sarung atau pakai sarawak? Ali bid'ah. Ali bid'ah. Apa loreng kok? Kuna sebenarnya loreng. Nabi pakai sarung, Pak. Perang pun pakai sarung, tapi sarung untuk perang, lain lagi tuh. Oh Ustaz, guru kami di Arab pakai gamis. Itu pakaian Arab. Ya. Nabi itu campuran Arab dan non-Arab. Nabi pakai sarung, maka salah satu nama beliau Sahibul Izar. Apa arti izar? Sarung. Nah, bisa nampaknya papakku ke surau, ke bahasa ruang, ke bahasa ruang, ke kantor bahasa ruang. Bako bahasa ruang, kece arazi, Nabi itu kama-kama bahasa ruang. Ibu-ibu dan demo kamu nanti, aja nundang juga ya tuh leh, sesek laki wajah. Tapi kini orang ingin mengamalkan sunnah jingkrang, tapi nggak pakai sarung. Setengah-setengah mengamalkan sunnah. Jadi kalau ingin ke bajingkrang pakai sarung ya. Wah, ambo cium-cium tangan itu nanti ya. Waduh, ahli sunnah. Ahlus sarung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang disebut bid'ah? Kita nggak usah pakai definisi imam kita, pakai definisi kelompok yang membid'ahkan kita. Dia punya imam namanya Ibnu Taimiyah. Saya sudah sampaikan ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi dulu di Pekanbaru, di kampung kita alun lain, baru kini
Apa kata Imam Ibn Taimiyah, wafat tahun 708 Hijriah, kini 1443 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Iqtida Siratal Mustaqim, ya. Kita ulang-ulang supaya masuk jadi pemahaman. Al bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Bid'ah itu sesuatu amalan, keyakinan, perbuatan yang tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i ada 4 yang disepakati, ada lebih dari 10 yang diperdebatkan ulama. Berarti banyak nggak dalil? Banyak. Cuma dek kawan, dalil itu Quran di sunnah saja. Ulama menyebutkan 4, dia bilang 2. Ulama menyebutkan lebih dari 10, dia sebutkan cuma 2. Al-Quran 1, 2 sunnah, jadi disebut hadis lagi. 3 ijma' dulu. Apa arti ijma'? Kesepakatan ulama mujtahid, bukan kesepakatan jamaah, ya. Tadi ini wali negari bertanya ya, ba'a jamaah kita sepakati isya diundur. Canggih lu nak, itu elo ketua masjid kawa. Kalau ketua masjid tuh pengen memahamkan pemahamannya surang, di masa Rasulullah sunnahnya isya ditakhir, tapi dek kawan baru mengerti awak takhir seketek berang-berangnya, ya, sembayang sorangnya di belakang, komat sorang di belakang. Kadang-kadang ustadz sedang ceramah itu udah bentaknya, woi, sholat, ketua masuk, itu kiamat. Nabi itu kalau sholat isya selalu diundurkan, bukan teng masuk isya, enggak. Jarang-jarang beliau di awal waktu isya. Antum bisa lihat semua hadis Nabi, kecuali jika umat telah berkumpul untuk sholat jamaah. Kalau kita sedang berkumpul untuk ngaji dulu, ya, baru dengar ya hadisnya. Jadi kalau seandainya kita nanya kepada orang tua-tua, nggak usah lah jauh-jauh di sini ya. Kami dulu ke Pelambayan, apa namanya lu? Palembayan. Isya dulu di situ kami sembahyang jam 9:10 lah. Kiranya di surau-surau ulama-ulama ahli zikir itu diterapkan kalau lagi riyadhah iktikaf, sholat isya'nya diundur. Protes, afdalus sholah fi awwali waqtiha. Padahal bukan begitu yang sahih kalamnya. Sholat yang afdal di awal waktu, yang sahih afdalus sholah ala waqtiha. Sholat yang afdal itu pada waktunya. Waktu sholat isya mulai dari terbenamnya atau hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Ada waktu afdal sampai tengah malam, ada waktu ikhtiar sepertiga malam pertengahan, ada waktu yang sudah mulai darurat, ya, ittirar, itu di sepertiga terakhir. Ada ilmu begitu, cuma kawan kan nggak mau tahu, ya. Jadi sholat isya itu kesepakatannya ini, kita kalau mau buat suatu amalan yang ditanya ulama atau jamaah. Tadi inya wali negari lo ana diagihnya nang kalama ada umat, kalau ambon nang kalama dalil. Dulu masih ingat tak di masjid kau dulu kalau tarawih berapa? Dari awal 23, kini jadi sebalik. Masih oh luar biasa. Tapi di masjid Sabarang bertanya ketua masjid, ba'a jamaah 23 atau sebalik?
Jamaah katanya, urusan ibadah pertanyaannya dalil kepada ahli dalil, bukan kepada jamaah. Ya nak? Jadi yang ditanya siapa seharusnya? Buya, Syekh, Kiai, Tuan Guru. Apa pandangan ulama mengenai dalil-dalil sholat tarawih 11 rakaat atau 23 gitu seharusnya. Yang ditanya siapa? Ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru tadi itu 11, ya kan? Ya nah? Coba pilih sembahyang lama atau sembahyang capek. Sembahyang capek itu kalau umat, ya betul ya. Betul, orang soleh mana mau jawab. Pilih sembahyang capek atau lama? Jujur pasti capek, enak. Yang lama lah terlampai yang jawab. Masih ada nggak begitu? Masih banyak ya. Ini kan pengurus masjidnya bukan baru. Dulu begitu. Ba'a jamaah 23 atau 11. Ya jamaah pasti jawabnya 11. Karena 23 itu pegel ya. Latiah kaki wak. Lah menggigit kaki itu. Cari-cari alasan. Daripada sembahyang sangok. Apa urusannya? Ya. Satu nafas tapi sesuai makharijul huruf itu lebih baik daripada sembahyang tanpa ada dalil. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi itu sholat taraweh atau sholat witir. Disebutkan Nabi sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tidak menambah-nambah. Itu sholat taraweh atau witir. Jadi dalil taraweh yang dipakai orang itu dalil sembahyang witir. Tapi kalau yang ditamu jamaah, yang penting sembahyang Pak. Sebalik jadi itu. Ini contoh-contoh kasus ya. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan jamaah. Kesepakatan itu kesepakatan ulama mujtahid. Di Mekah Madinah berapa rakaat orang sembahyang? Ya, pasti nggak mau ngaku kan? Ya. Tapi untuk membid'ahkan kunut pakai Mekah Madinah. Di Madinah, di Mekah ada orang kunut toh. Giliran awak tanya, kalau tarawih Mekah Madinah 20 tambah 3 rakaat. Terima itu. Ya, dalil saisi parui. Nang kalama denyo saja. Jadi ijma di situ kesepakatan ulama mujtahid, bukan ustad. Ustad pun tidak punya hak, cuma ulama yang mujtahid. Mujtahid itu yang boleh memproduksi hukum. Yang keempat, kias. Itu dalil yang disepakati. Contoh kias apa kias? Apa arti kias? Analog, perbandingan. Nabi zakat dengan gandum dan kurma. Sampai di negari orang Kapau, kurma itu menjadi kue, ya, hidangan. Jadi kurma itu hidangan setara dengan di samping kacang kurma. Jadi bagi orang gitu, kurma itu bukan makanan pokok, tapi saji-saji, sesajian ketika ada orang datang ke rumah. Benar nggak? Ada orang Kapau berzakat fitrah dengan kurma, zakatnya tidak sah. Apa sebab? Zakat fitrah itu artinya zakat makan pokok. Makanan pokok orang Kapau kali nasi jo, basi itu nasi. Yo, kalau awak zakat, awak pakai basi. Pakai apa? Pakai nasi. Pakai nasi atau katan? Kalau nak juga katan gitu. Tergantung makanan pokoknya apa. Di zaman Rasulullah tidak ada orang yang zakat fitrah dengan
duit. Hari ini kawan-kawan zakat fitrah dengan aplikasi bank mobile banking, kecil kawan, bank tu haram. Itu bisi-bisi selalu anak. Kalau bank haram, semua produk dari bank wajib diharamkan. Fulus dari bank nak, berarti orang tu tidak bisa makan dong. Dia harus pakai hidup gaya barter. Diambilnya pisang, dijualnya ke pasar, kembali balik. Tapi kawanku mengharamkan suatu setengah-setengah, dia tidak mengerti. Mengharamkan bank, tapi tidak mengharamkan produknya. Apa produk bank? Yang paling kita cinta, lebih cinta daripada pasangan. Dibawa kama-kama. Kalau pasangan tidak dibawa kama-kama. Tuh nama gesek-gesek ATM-nya lah, kan pitih dari bank tuh. Di situ panjang loh ceritanya nanti itu, ya. Pak kira-kira lazan saya tuh, Pak, kita tanya jamaah. Lanjut. Itu dalil yang disepakati. Coba dihafalkan. Quran, ijma, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Kini ada dalil yang dipakai sebagian imam yang bersanad kepada Rasulullah, tapi tidak dipakai oleh imam yang lain yang juga bersanad kepada Rasulullah. Contoh, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik berguru kepada murid-murid sahabat. Di antaranya Nafi'. Siapa di antaranya? Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke murid sahabat, kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, amal ahli Madinah adalah amal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Muncullah satu kaidah oleh Imam Malik, jika orang Madinah beramal maka bukanlah bid'ah di zaman Imam Malik. Tapi kalau kini orang Madinah beramal belum tentu sesuai dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik itu tidak berani pakai sandal sepatu di kota Madinah. Apa sebab? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin Malik bin Anas menggunakan sandal sedangkan di bawah bumi ini tertanam tubuh manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyeker ke mama, ya, kironya orang nan pakai sandal kok jadi imam. Satu kali Imam Malik sedang taklim di masjid, di sudut masjid, tiba-tiba muazzin sudah azan di atas menara. Bagageh lah, ya lebaso bagageh sunat. Kalau orang berkumbuh bagogeh, besi gului, diambilnya lah kitab, dimasuknya ke dalam. Apa namanya dulu kalau orang santri-santri, orang siap punya tas tuh? Kampie, tak kapie loh. Dimasuknya lah ke dalam kampie itu. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, hendak mau kemana engkau? Elok-elok Imam Malik magih tahu, bertanya, wahai Tuan Syekh Imam Malik, bukankah sudah azan? Berarti kita sudah harus segera sholat. Nah, kok makanan empuk kok, ya. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, apa hukumnya sholat sunat, sholat berjamaah? Apa hukumnya? Wajib atau sunat? Sebenarnya hukum itu mustahab atau mandub, ya, tapi dah jadi bahasa awam. Apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib atau sunnah? Dijawab lah de santri kok, sunnat wahai tuan guru. Ditanya balik, apa hukumnya belajar ilmu? Wajib wahai tuan guru. Inyo tadilah tagak duduk alia. Jawaban inyo itulah sebenarnya kaji.
Oh berarti kalau orang azan, awak sedang mengaji, kita lanjutkan pengajian kita. Sampai kini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, selesai azan, taklim lanjut gak? Lanjut. Dia tidak pandai bahasa Arab kan tidak pernah ikut. Kamu pernah ikut? Walaupun yang berkalam itu, yang ngajar itu imam-imam Wahabi, tapi kamu dengarkan. Walaupun mereka nggak mau ikut dengar taklim kita kan, kita dengerin taklim dia. Waktu itu ada yang nanya, ya Syekh, ma hukmu isti'malis subha? Apa hukum menggunakan tasbih? Tuh, lah sampai di Masjidil Haram itu aja tanya baru, nggak level, nggak berkualitas. Jauh-jauh ke Makkah, Madinah, pertanyaan masih seputar tasbih, nggak berkualitas. Persoalan-persoalan kecil dibawa ke Mekah, Madinah, banyak ongkos mah. Ya, anca agi sepiti do ke kami kan. Ya, kita jawe ada 5 dalilnya, ya? Banyak dalilnya. Berapa kira-kira? Ke Mekah, Madinah, berapa ongkosnya? Bapak Ibu travel 25 juta, 30 VVIP jumbo ya. Nah, kemarin setor ambil lagi dalil nanti, pakai bahasa Arab mau jawab nanti bil Arabiyah al fasihah. Kita kok terlalu melebih-lebihkan orang berbicara Arab. Itu kalau diterjemahkan kalam orang itu sama bentuk ceramah orang warisiko, isinya sama, cuma ngeceh bahasa Arab, agak sedikit agak suci bentuknya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dia ngeceh bahasa Arab. Masih lanjut di Mekah, Madinah, ba'da azan lanjut kajian. Sebab antara azan dan qomat ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dek kita para mini. Orang awak aku panggului, panggagih. Ya, si panggagih. Pengen cepat kiamat ya enggak? Kan sempat kejadian kan orang kita tuh nama jantung. 15 Ramadan akan terjadi dukhon, orang awak aja tuh. Terjadi enggak? Tak terjadi, tapi dia tidak pernah minta maaf, padahal hadisnya palsu. Panggagih Imam Mahdi alun keluar keluarnya. Dajjal masih basuruh nyuruh aja nyuruh percaya lah Dajjal. Panggagih panggului sembahyang tuh panjang waktunya nyupa capek, nampaknya besok pagi antara azan sampai subuh jadi 15 menit tekah. Berapa menit siko Pak Pengurus? 10 menit. Kita kok nagari dingin, sembahyang subuhnya di awal waktu. Di Turki lebih dingin lagi, sembahyang subuhnya di akhir waktu. Makanya masjid sepi subuh-subuh. Apa sebab? Karena sholat subuhnya di awal waktu, setelah azan antara qomatnya cuma 7 sampai 10 menit. Itu sebabnya barangkali ya. Terserah Bapak Ibu lah ya, tidak akan berubah, terserah ya. Jadi kau berang lah kamu, kau tanya lo ke jemaah kali kan, menurut Bapak Ibu